darah ini kan tidak ada pabriknya. Iya. Kalau seandainya pabriknya bener ada juga. ya kita bisa, tapi kan tidak ada. Iya, Jadi harus bener. dari kita. Iya. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Biro Kalimantan Selatan di Pamandiran Santai. Kali ini kita kedatangan Dr. Rama. Selamat siang, Dok. Siang. Dr. Rama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya Dr. Aulia Ramadan Supit atau biasa dipanggil Dr. Rama. Ya. Ini tokoh muda Banua, Kalimantan Selatan yang sekarang aktif di donor darah ya, Dok. Oke. Unit Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kota Banjarmasin. Oke. Beliau juga sebelumnya kita kenal sebagai anggota dewan di Kota Banjarmasin. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Sekarang kegiatannya apa nih, Dok? Sekarang fokus di kegiatan sosial, salah satunya PMI, unit donor darah. Terus kita juga aktif di yayasan, sebuah yayasan YNS Center. Itu biasa setiap Jumat berkah lah kita Nggih. keliling. Jadi lebih ke sosial sekarang, ke masyarakatan. Iya. Ngomong-ngomong, Dok, saat ini kan masa pandemi nih. Bagaimana sih situasi pendonoran kita di Banua ini gimana, Dok? Ya memang kalau dibandingkan sebelum pandemi itu, awal-awal pandemi itu wah kesulitan mencari pendonor karena kan waktu awal kita tahu loh itu semuanya seperti kayak ketakutan. Iya benar. Jadi orang-orang untuk keluar rumah aja waduh luar biasa takutnya, apalagi kita mencari pendonor. Padahal kawan-kawan saudara-saudara kita yang di rumah sakit kan kadang-kadang ditunda. Iya benar. Tidak bisa ditunda itu untuk membutuhkan darah. Harus segera. Akhirnya yaitu paling kita cuma bisa memenuhi 20%. Yang harusnya butuh 4 kantong, terpaksa kita bagi-bagi dulu, 1 dulu. Bahkan yang parahnya mungkin ada yang sampai menghilangkan nyawa. Artinya nggak tertolong karena kebutuhan darahnya nggak terpenuhi gitu, Dok. Betul. Terus gimana waktu itu kawan-kawan dari Ya. PMI sendiri untuk mengatasi itu? Akhirnya kita lebih banyak menggunakan media sosial kami. Pada saat itu juga kami langsung bergerak cepat. Sistem SMS kami ini kan terus dibantu kawan-kawan media. Kemudian kita minta bantuan. Kebetulan kan ada surat sakti dari Pak Ketua Umum Pak Yusuf Kala. Itu memerintahkan ke TNI Polri untuk aktif. Akhirnya mereka juga ikut membantu untuk kegiatan donor darah dengan cara prokes yang ketat pada saat itu. Nah, sambil-sambil kita jemput beberapa pendonor yang dari rumah yang takut untuk datang, kita jemput itu beberapa orang dengan prokes pada saat itu. Walaupun itu sangat sulit, itu terjadi sekitar setahun pada saat itu. Iya benar. Dari 2020 itu 1 tahun itu kita waduh berat itu. Masa yang berat, semuanya kita masker, handscoon pada saat itu mahal kan tinggi-tingginya. Jadi kita wah sangat berat lah pada saat itu kami di unit donor darah. Tapi setelah kemudian sudah masuk ke tahun 2021 sudah mulai banyak kegiatan, alhamdulillah sampai saat ini sudah mulai stabil. Cuma kan sekarang kendalanya adalah masalah plasma convalescent yang masih kurang karena itu kan dibutuhkan untuk pengobatan yang ex-COVID. Nah itu sih. Iya. Itu Tapi menarik. padahal sebenarnya pada saat 2020 itu pada bulan Maret itu saya ingat saya sudah mulai mencetuskan untuk membuat itu. Iya. Tapi karena kita belum didukung peralatan, pada saat itu kita masih belum ada lengkap alat. Saat ini kita sudah ada dengan cara dipinjamkan oleh sponsor sehingga kita bisa membuat itu. Nah, kalau saja seandainya pada saat bulan Maret itu kita sudah disupport, saat itu kan sebenarnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu sudah mau mensupport, tapi karena ada sesuatu hal dan segala macam mungkin agak tertunda, akhirnya tidak. Nah, itu yang sedikit saya sesali pada saat itu. Seandainya kita sudah mulai pada saat Maret 2020 itu mungkin stok plasma sampai saat ini bisa berjalan bagus, karena itu kan stok plasma itu bisa bertahan sampai 1 tahun dengan penyimpanan di freezer yang minus 30 sampai 40 derajat. Nah, itu yang kita belum punya pada saat itu. Iya. Artinya andaikan saat itu gol jadi pelopor justru PMI Kota Banjarmasin itulah untuk nasional berarti lah. Dan tapi kita tetap terus berusaha, akhirnya bulan tahun 2021 kita bisa memproduksi plasma. Dan di akhir 2020 sih sebenarnya, di akhir 2020 kita berhasil produksi pertama. Pada saat itu langsung keluar per bulannya sampai 200 kantong. Alhamdulillah, dan banyak yang sembuh, banyak yang memang tidak tertolong karena kondisinya sudah sangat parah.
Tapi kita tetap bangga karena memang pada saat itu untuk wilayah Kalimantan semuanya supportnya dari kami. Jadi kita kirim ke Pontianak, Palangkaraya, bahkan sampai ke Tarakan pada saat itu. Iya. Ini dokter awal-awal sudah membahas plasma, udah panas duluan nih ngobrolannya. Iya. Karena memang itu kan yang memang kita ini rencana kan, mau saya tanyakan juga, cuma sudah dijelaskan Pak Dokter nih. Dok, gini dulu dok. Nanti kita kembali lagi ke Ya, plasma boleh. tadi. Nggih. Maksud saya, ini kan zaman COVID. Mungkin ada kekhawatiran masyarakat nih, baik pendonor. Gimana sih teknisnya bedanya dengan masa pandemi, di luar pandemi kan ini takutnya yang mendonor terkena COVID atau gimana? Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan, meluruskan juga nih. Nah, gitu. itu salah satu penyebab kenapa pendonor masih berpikir 2 kali untuk datang. Iya, Karena itu takut terjangkit, takut Iya, makanya. habis diambil darah tambah lemas, imun turun, padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ya itu Asal perlu kita- diluruskan dok itu dok. Ya, asal kita menerapkan prokes yang ketat. Makanya kita dari awal datang, kita semua harus mencuci tangan, mungkin kita semprot desinfektan, dan COVID itu tidak menular melalui darah. Jadi sampai saat ini itu perlu ditegaskan tidak menular melalui darah. Ya, tidak ada bukti atau penelitian yang mengarah ke situ. Tapi yang ditakutkan memang pembawa. Para pendonor yang datang kan kita nggak tahu dia pembawa atau tidak. Nah, ya artinya ngomong-ngomong itu dites dulu kah atau gimana dok? Kalau Teknisnya dites gimana kita sih? kesulitan karena itu kan akan memakan biaya. Iya, Tapi benar. kita cek dengan biasanya kan kalau yang terpapar pasti dong suhunya sudah naik. Oh, artinya Terus screening ada awalnya itu yang gejala. penting dok Ya, lah. sebelum masuk itu kan kita screening awal dulu. Iya, iya. Dan kita pastikan yang datang itu harus yang benar-benar lagi fit, jangan yang lagi Iya, drop. benar, Nah, benar. jangan pada saat itu. Nah, alhamdulillah sampai sejauh ini baik petugas kita ataupun dari habis yang donor belum pernah ada dilaporkan habis donor langsung kena COVID. Alhamdulillah belum ada. Nggak ada kasusnya tuh dok lah. Artinya kalau secara umum di Kalimantan Selatan ini sebenarnya kebutuhannya berapa sih dok yang harus dipenuhi PMI kawan-kawan ini gimana? Jadi kalau kita karena kita wilayahnya Kota Banjarmasin, jadi hanya memenuhi rumah sakit atau klinik yang ada di Kota Banjarmasin plus Idaman Banjarbaru. Nggih. Itu kebutuhannya satu harinya 100 sampai 150 kantung. Sebelum pandemi kita berlebih. Sejak pandemi awal-awal wah kesulitan. Tapi sekarang sudah mulai stabil. Stabilnya itu juga masih kadang-kadang hari ini sedikit, besok banyak, ya masih rawan, stabilnya stabil rawan. Belum kembali sebelum pandemi. Nah, tapi ada satu yang sebenarnya yang bisa merangsang lagi untuk Iya, pendonor itu, yaitu ketika ada tambahan seperti kayak sembako untuk yang berdonor itu akan meningkatkan. Kalau saya biasanya donor di kantor di Esparman tuh dapat kacang hijau, Ya, dapat susu coklat. Ini gimana ada bonus lagi kan? Ada kalau itu ada susu coklat, pop Iya, mie kita kasih, tapi kan hanya itu saja yang bisa Iya, kita, benar. karena kan memang kita budget ke situ tidak ada. Iya. Nah, itu yang perlu diketahui karena unit donor darah PMI itu belum pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah, tidak seperti di daerah lain. Nah, mungkin ke depannya siapa tahu nanti pemerintah akan ada subsidi. Kami pun berusaha untuk meminta subsidi langsung dari Kemenkes. Iya. Mudah-mudahan ada nanti dapat subsidi. Itu nanti akan saya jelaskan juga. Jadi donor itu bukan hanya donor biasa aja terus darahnya langsung dipakai, tidak. Jadi itu ada proses. Nah, rangkaian proses itu yang memerlukan biaya. Makanya kenapa orang yang butuh darah itu membayar biaya pengganti, tapi bukan beli darah. Iya, makanya kadang-kadang artinya darah itu gratis sebenarnya dok lah. Darah gratis dari pendonor. Iya. Tapi biaya kantung darah, Iya, iya. biaya pemeriksaan 4 penyakit menular HIV, AIDS, Iya, benar-benar. terus hepatitis, HCV dan spilis itu kan harus diperiksa dulu. Artinya proses untuk Prosesnya sampai ke itu. penerima itu Ya, dok lah. betul. Iya. Dan itu keluarlah hasilnya nanti 360.000. Iya, Satu benar-benar. kantung biaya pengganti itu, dan itu sudah dengan uji saring yang tingkat keakurasiannya yang punya kita itu sangat luar biasa. Nah, ya artinya dokter Rama meluruskan juga ke masyarakat Ya. bahwa Darah jangan tidak ngomong-ngomong, oh diperjualbelikan. ini dok kita darah ini beli mahal ini nih, gimana Ya, PMI ini, maka PMI ini. Nah, ngomong-ngomong dok, ya itu deh, mungkin dokter bisa dijelaskan lagi organisasi PMI ini gimana sih posisinya? ya. Kan secara orang awam saya sendiri sebenarnya Belum paham, Pak? iya belum paham benar tuh nah, apa PMI ini di Ya. bawah kementerian kah, pemerintah atau gimana? Bisa dijelaskan dok? Ya, PMI itu vertikal, langsung dari pusat. Iya. Nah, itu secara organisasi. Organisasi PMI itu bisa membuat, dalam ADRT kami bisa membuat rumah sakit, bisa membuat unit-unit, unit klinik, Iya. unit donor darah, salah satunya kami unit donor darah. Iya, benar-benar. Nah, itu dengan manajemen terpisah.
Nah, biasanya orang taunya PMI itu ya donor darah, padahal itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, kalau di unit otomatis itu harus ada biaya. Kenapa? Karena yang bekerja kan orang profesional. Tentunya tidak mungkin dong tidak dibayar. Iya, Beda benar. dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi seperti relawan. Iya, benar. Itu kan lebih ke menyumbang tenaga Iya, atau benar. apa. Nah, itu. Nah, yang disubsidi oleh pemerintah kebanyakan di organisasinya, bukan di unit donor darah. Tapi di daerah lain itu dua-duanya dapat. Nah, bedanya kalau di organisasi mungkin dalam bentuk dana, tapi kalau di unit itu dalam bentuk barang. Kalau di unit donor darah misalnya kantung darahnya yang dibelikan oleh pemerintah, atau regen pemeriksaannya, karena itu yang cukup mahal. Coba misalnya kalau mau tes, cek misalnya di salah satu lab di Banjarmasin, Iya. baik yang terkenal maupun yang di rumah Iya, sakit, iya benar. berapa periksa HIV/AIDS, berapa periksa hepatitis, Iya, benar. dengan alat yang sama yang dengan kita gunakan. Kan metode pemeriksaan juga banyak nih. Yang Iya. paling murah mungkin dengan metode rapid, Iya, benar. meriksa HIV dengan metode rapid, tapi itu kan akurasinya masih kurang. Nah, kalau kita sudah dengan metode CLIA dan sebentar lagi akan ada NAT, itu sudah yang paling tinggi yang NAT. Jadi akurasinya 0, sekian pun akan terdeteksi. Jadi benar-benar kami bisa menjamin darah yang keluar dari PMI Kota Banjarmasin itu sudah bersih dari penyakit. Nah, untuk edukasi juga, Dok, ini kan masih ada sebagian masyarakat kita yang nggak berani mendonor, nggak pernah mendonor, Ya. mendonor cuma 1 kali setahun. Nah, gimana nih, Dok? Ya, donor darah itu sebenarnya boleh 2 bulan sekali. Nah, untuk yang itu donor penting, Dok. biasa. Kadang-kadang kan saya sendiri tahunya 3 bulan sekali. Ya. Gitu. Yang benar sih berapa sih, Dok, Ya, jangka 2 waktunya? bulan sekarang, 2 2 bulan, bulan, iya. karena proses pembentukan sel darah. Jadi fungsinya banyak. Donor darah itu pertama artinya sel darah baru itu akan terus berproduksi. Otomatis bisa bikin kita awet muda. Nah. Sel-sel jaringan tubuh itu jadinya lebih baru lagi. Nah, dan kita pasti bebas penyakit. Karena kalau yang sering donor dan selalu bisa dipakai, otomatis kita bebas 4 penyakit menular. Itu yang sudah pasti. Ini Nah, harus itu. rajin-rajin mendonor nih. Ya, jadi kan kita tahu. Bayangkan kita donor darah tapi kita diperiksa darah kita gratis. Ya kan? Iya, Kalau benar kita sih. ke lab kan berapa itu bayar? Artinya logikanya orang mendonor otomatis dia pemeriksaan Sehat. kesehatan rutin akhirnya, Dok, Iya, secara betul. gratis. Secara 2 bulan sekali. Iya, iya, benar. Otomatis kalau misalnya dia terdeteksi ada 4 penyakit itu kan akan kita beritahu. Nanti Iya. akan diobati. Misalnya kayak hepatitis, kebetulan mungkin kena atau kena spilis. Iya, Kan iya. otomatis terdeteksi dan bisa diobati, habis itu bisa berdonor kembali. Kecuali kalau yang HIV itu sudah tidak bisa. Oh, jadi itu nanti pendonor bisa menanyakan langsung, Dok, lah hasil pemeriksaan tidak, darah. tidak Itu gimana bisa. teknisnya, Dok? Jadi teknisnya adalah ketika itu terdeteksi nanti akan di data sistem kami namanya cekal. Iya. Jadi kalau si pendonor itu datang lagi, itu nanti akan kelihatan di sistem, oh Pak, ini harus kita ambil sampel ulang dulu karena donor terakhir kemarin darah Bapak terdeteksi. Oh, jadi mengetahuinya dari pendonornya untuk donor berikutnya. Iya. Iya, benar, Nah, benar, benar. Jadi kalau sudah itu diperiksa sampel ternyata bersih sudah, ya tidak masalah gitu. Iya benar. Tuh, Katanya fungsinya ya, katanya juga, Dok, ada penghargaan presiden, gimana itu Betul. untuk para pendonor itu gimana, Dok? Jadi kalau sekarang apalagi semenjak Ulun dari November 2019 kemarin Iya. Ulun merubah sistem, makanya sekarang sudah mulai ada SMS apa segala macam. Iya. 10 kali donor pun ada penghargaan dari kita. Nah, Ada piagam, ada souvenir. Habis itu yang ke-25 kalau tidak salah itu juga ada. 50 ada, 75 ada, dan kalau 100 kali langsung dari pusat, dari presiden dapat medali Satya Lencana. Artinya pahlawan kemanusiaan. Nah, itu sudah pasti. Cuma karena pandemi kita sudah 3 periode ini tertunda karena ya pandemi kan tidak boleh mengumpulkan banyak orang. Itu langsung Pak Presiden. loh, ini penghargaan sangat bergengsi ya, Ya, presiden. yang tertinggi. Ngomong-ngomong, kalau ngecek jumlahnya berapa, Dok? Saya mau ngecek nih, Kalau gimana misalnya nih? mau ngecek, Mau sekarang ngecek berapa kali kita sudah punya aplikasinya. Iya. Download Ayo Donor. Nah, yaudah. Masukkan nomor ID yang Di ada Play di Store ya, kartu. Dok? Di Ya, Play Store. Play Store atau Apple Store itu Iya, ada. iya. Masukkan nomor kartu yang di situ. Nah, itu nanti akan keluar. Ini contohnya ada, Iya, saya iya, kasih Dok, lihat. ya, ya. Nah, ini yang Ayo Donor. Iya, benar. Nah, ini Nah, nanti ya. perlihatkan, Dok. Nah, jadi kawan-kawan bisa diinstal di Play Store atau Iya, Apple betul. Store. Ayo Donor PMI ya, Dok. Nah, ini nanti kan kelihatan. Nanti kelihatan, kita cek tinggal nomor kartunya. Ya, nomor kartu donornya Kelihatan nanti ada. berapa jumlah, berapa kali kita mendonor itulah untuk mengejar penghargaan. Iya. Jadi nanti kelihatan di situ. Iya.
Artinya terlepas Ya. dari penghargaan, sebenarnya donor ini lebih ke apa istilahnya, kemanusiaannya, Dok. Betul. Mungkin kesadaran kita membantu, apa katanya, satu tetes darah kita Bisa satu tetes darah kita artinya bisa memberikan kehidupan untuk orang lain. iya benar-benar. Gitu. Jadi memang itu sangat dibutuhkan karena memang darah ini kan tidak ada pabriknya. Iya. Kalau seandainya pabriknya bener ada juga. ya kita bisa, tapi kan tidak ada. Jadi Iya, harus bener, dari bener. kita Iya. untuk kita. Nah, iya, Bang. Soalnya pernah kita mendengar ada salah satu pendonor, Iya. dia rutin donor, Iya, kebetulan dia mungkin sudah berumur tua, akhirnya dia yang butuh donor juga. Iya, iya. Nah, tapi kan karena mungkin ini balasan dari Yang Maha Kuasa, prosesnya jadi cepat karena dia sering mendonorkan darahnya. Ketika dia sendiri butuh, alhamdulillah tidak ada masalah. Kebetulan stok ada dan apa. Nah, itu dia pernah bercerita ke kami kan. Walaupun dia tidak bisa mendonor lagi karena Iya. sudah sepuh kan. Tapi itu dia bangga dan sudah pernah mendapatkan penghargaan Bapak itu. Nah, ya insya Allah dibalas Ya. Tuhan Yang Maha Itu Esa kan lah. sodako. Kalau yang sering-sering sodakah Iya, darah, sodakah darah. insya Allah nanti juga mendapatkan Ya, donor dari orang lain ya, Dok. betul. Ya, tidak untuk kita kan, Iya, bisa benar-benar. untuk Bisa untuk warga kita. keluarga kita atau mungkin dibalas oleh Yang Maha Kuasa dalam bentuk yang lain, kita tidak tahu. Jadi menarik juga tadi, donor nih nggak ada pabriknya untuk memproduksi, Dok lah. Betul. Hanya manusia yang punya ya. Manusianya. Jadi begitu vital dan apa istilahnya lah, apa istilahnya ya, Dok lah, kalau istilahkan posisi darah ini, nah, artinya benar-benar nggak ada diproduksi, hanya manusia yang bisa. Jadi begitu pentingnya donor Ya, lah itu sangat begitu. penting, Ya, sangat penting sekali. Makanya kenapa di beberapa daerah pemerintah daerahnya sangat concern karena apa? Kualitas darah ini perlu diperhatikan. Iya, iya. Untuk memperhatikan kualitas darah, otomatis tempat, peralatan dan segala macamnya harus ada budget. Nah, kalau kita berharap dari perputaran biaya pengganti saja, itu berat. Iya, benar-benar. Makanya kenapa ini dari PMI masih mengusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk menaikkan biaya pengganti. Karena 360.000 per kantung biaya pengganti itu sudah tidak relevan. Jadi mau dinaikkan seperti itu. Artinya untuk apa istilahnya, ongkos produksi nggak nutup Iya, lah, Dok lah. iya itu. Nah, tapi jangan khawatir masyarakat. Ini kan ditanggung semua BPJS, berapapun banyaknya kan ditanggung. Iya. Baik yang misalnya kebutuhan trombosit aparesis yang harganya satu kantongnya 3.600.000 itu kan semuanya ditanggung BPJS. Jadi jangan khawatir. Bukan berarti ini kayak seolah-olah, mohon maaf, merampok dana masyarakat, tidak. Iya, benar-benar. Tidak itu. Karena kan memang sudah di-cover oleh pemerintah melalui BPJS. Nah, sekali lagi ini bukan jual beli darah karena Iya, memang benar. ini proses produksi itu untuk kita menjamin keamanan dari produksi darah itu. Iya, benar. Selain di Esparman itu kemarin ada pembukaan juga di mana, yang di pasar mana-mana. Ya, Itu gimana, Dok, betul. perkembangan Nah, tempat? sebelum Artinya, pandemi iya. kan saya kan membuka gerai. Ya, gerainya itu gimana, Dok, sekarang Memang perkembangannya, Dok? kalau sekarang kita stop, tutup karena kan kita susah kontrolnya. Iya, Karena daerah pasar, Iya, jadi benar. kontrolnya susah. Jadi sementara kita fokus di tempat kita dulu dan tempat-tempat kegiatan di lain. Kalau di pasar mungkin nanti kalau sudah ini belum melandai terus ini nih, masih naik terus kasusnya, jadi kita masih belum berani. Karena kemarin kan awal-awal pandemi pasarnya kan sepi, tutup semua. Otomatis kita tidak mungkin buka di sana kan. Iya, Kalau sekarang memang sudah rame, tapi kita petugas, saya tidak mau lagi memporsir petugas karena ini masih masa pandemi. Karena ketika terlalu capek, takutnya walaupun kami sudah vaksin semua, takutnya nanti akan terpapar. Nah, jadi sementara kita tutup dulu yang di sana. Padahal kita sudah punya ide beberapa, bahkan kita maunya buka gerai donor itu di minimal 5 kecamatan ada, atau bahkan di 52 kelurahan itu tersedia. Jadi kan masyarakat, karena kendala masyarakat salah satunya adalah transport. Mereka mau berdonor, tapi untuk datang ke sini jauh. Iya, benar. Ada yang alasan kayak gitu. Tapi kalau kita yang datang atau kita siapkan gerai di beberapa tempat, mereka pasti mau. Tapi artinya PMI ini untuk kabupaten kota udah semua kan, Dok? Sudah, kalau di daerah lain ada. Ya, artinya nggak ada alasan misalnya karena di hulu sungai harus ke Banjarmasin kan enggak kan? ada. Ya, artinya setiap kabupaten kan sudah ada. Tapi memang kalau untuk pembina itu kita Banjarmasin karena yang paling besar dan kualitas produknya kita masih terjaga. Iya, benar. Dan kita kan sudah ada sertifikat bebas bakteri, lab kita jaga sedemikian rupa karena memang sudah. Kalau di daerah lain masih akan menuju ke sana. Iya, paham. Ngomong-ngomong kembali ke plasma convalescent tadi, Dok. Ya. Perkembangannya gimana sih saat ini nih? Kalau saat ini
kebetulan permintaannya juga sudah turun, pendonornya juga sudah susah dicarikan, tapi kita tetap kok, kita berharap kita akan stok itu, karena itu kan bisa bertahan sampai 1 tahun, jadi tidak ada masalah. Untuk teknis masyarakat sendiri mau donor plasma itu gimana? Yang penting kalau sudah merasa terpapar, ayo datang aja ke PMI, tidak ada dipungut biaya apapun. Gratis ya? Ya, bahkan ada bingkisan spesial khusus yang donor plasma ini dari kami. Itu. Artinya syaratnya tadi apa dok? Penyintas. Penyintas. Itu ada periodenya setelah berapa sembuh biasanya? 2 minggu Bisa setelah dijelaskan sembuh. ya? 2 minggu setelah sembuh itu bisa mendonorkan, umur minimal 18 tahun. Dulu awalnya 3 bulan katanya. 3 bulan itu terlalu lama, sudah habis nanti anunya. Kita sudah ada pedoman baru yang langsung dari pusat. Ya, jadi 2 minggu setelah sembuh itu bisa. Nanti akan kita cek dulu, diambil sampel, titer antibodinya ada tidak. Kalau misalnya tunggu 3 bulan sayang, kemungkinan titer antibodinya sudah tidak ada. Dan kalau nunggu 3 bulan kan lumayan tuh. Dalam sebulan aja bisa 2 kali diambil kalau seandainya masih ada. Kalau nunggu 3 bulan kan rugi. Artinya teman-teman yang mungkin sudah pernah terpapar COVID, dok, mungkin dihimbau lah buat untuk donor. Bisa mendonor plasmanya dok. Betul. Buat membantu. Artinya gini, COVID ini bukan aib ya dok. Ya, betul. Justru yang kena COVID bahkan bisa berbuat lagi untuk ya, yang kena. Betul. Itu gimana dok itu dok? Ya, jadi ada beberapa yang memang kita kenal kawan-kawan. Mereka bahkan keingin sekali kalau bisa sampai 20 kali berdonor plasma ini. Tapi kan kita ada batasan. Batasannya yaitu ketika antibodinya sudah habis di dalam tubuh itu sudah tidak bisa berdonor. Nah itu, tapi beberapa masyarakat yang pernah kena itu masih belum mau untuk memberikan donor plasma, mungkin karena takut. Ya kita pahami itu, tapi tidak perlu takut. Ya kemungkinan untuk terpapar lagi insya Allah tidak, karena donor plasma ini tidak. Justru kita pikirnya positif aja dengan kita memberikan plasma kita, mudah-mudahan kita dijaga oleh Yang Maha Kuasa agar tidak terkena lagi, seperti itu. Itu aja kan istilahnya setiap perbuatan baik tidak mungkin dibalas dengan perbuatan yang tidak baik. Ya kan pasti akan dibalas yang jauh lebih baik. Tuhan tidak tidur ya. Iya, itu intinya. Mungkin terakhir dok, dari obrolan kita nih masalah darah nih. Mungkin apa nih pesan-pesan dari dokter ke masyarakat, lebih tumbuh lagi lah kesadarannya untuk mendonor, dan bagi masyarakat yang membutuhkan darah tadi gimana dok mungkin? Ya. Jadi harapan saya adalah masyarakat jangan takut untuk berdonor, baik itu donor darah biasa ataupun plasma ataupun trombosit aparesis, karena memang kebutuhan darah ini semakin hari sekarang semakin meningkat. Banyak kawan-kawan saudara kita di rumah sakit yang membutuhkan darah ini dan tidak bisa ditunda, terutama yang kena gagal ginjal yang setiap harinya hemodialisa, berapa ratus orang itu kan membutuhkan transfusi darah. Jadi ayo donor, dan harapan saya mungkin ada orang nomor 1 di pemerintahan yang mungkin memberikan surat edaran untuk instansi-instansi terkait, baik di ASN itu sendiri maupun swasta, ayo berdonor dengan prokes yang ketat. Nah itu sangat membantu kami, karena saat ini jujur saja kami bersama petugas-tugas kami sudah cukup lelah sebenarnya, karena sudah segala daya upaya yang kami lakukan tapi masih kurang untuk kebutuhan darah. Jadi sekali lagi kita sama-sama. Kalau tidak sama-sama itu tidak akan mungkin. Dari kami saja tidak akan mungkin. Dari kawan-kawan media saja tidak akan mungkin. Semua saya harapkan. Itu. Terima kasih. Itulah tadi pesan-pesan dari Dr. Rama bagi teman-teman masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan ya dok. Agar antusias mendonor. Jangan ragu lagi walaupun sekarang masa pandemi COVID-19. Itulah tadi obrolan kita bersama Dr. Rama. Dokter, terima kasih atas kehadirannya di podcast sama-sama kita. Semoga dokter selalu sehat dan timnya, PMI-nya sukses. Apa yang diinginkan tadi terhadap pemerintah untuk kontribusi ke PMI bisa maksimal, bisa terlaksana. Itulah tadi obrolan kita di podcastnya Biro Kalimantan Selatan di Pamandiran Santai. Kembali lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.